Shalom. Saudara diberkati lewat pujian penyembahan. Amin. Saudara menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita membangkitkan kecapi yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita lebih lagi, saudara. Bukan hanya bisa kita memuji dan menyembah Tuhan seperti yang kita nikmati saat ini, saudara. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa penyembahan, pujian itu adalah gaya hidup. Pengabdian kita kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya. Ayat yang minggu lalu ya kita baca. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Lalu Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma, saudara. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, hanya bisa menyembah, memuji Tuhan, saudara, seperti saat ini. Tetapi gaya hidup kita bukan seorang pemuji dan penyembah, percuma semuanya. Maka itu hari ini pun, saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan bukan soal teori untuk kita menjadi kecapi ataupun gambus, saudara. Saya tidak lagi berbicara tentang pujian itu seperti apa, penyembahan itu seperti apa. Saya menganggap saudara di tempat ini sudah tahu sekali dan sudah mempraktekannya. Amin. Sudah mempraktekannya. Saudara sangat menikmati, betul nggak? Sangat menikmati pujian penyembahan. Hadirat Tuhan saudara nikmati karena Tuhan berhadirat. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan berhadirat, saudara. Nah, saudara, saya tidak akan sampaikan itu, ya, karena saudara sudah tahu. Tetapi sekarang ini sama seperti minggu yang lalu, saudara, soal ketaatan, soal kesetiaan, pengabdian, saudara. Pengabdian sebagai seorang penyembah, ya, sebagai seorang penyembah. Apa artinya kita hebat menyembah? Saya katakan kemarin kan, lagu-lagu pujian kita bagus sekali, suara kita pun bagus, musik kita pun bagus, tapi hanya sebatas kita di dalam ibadah. Atau saya katakan seperti minggu lalu, kita bisa menyembah sampai 3 jam di rumah kita, kita menikmati. Tapi setelah itu tidak ada yang namanya pengabdian. Tidak ada yang namanya hidup itu menjadi seorang penyembah, memiliki karakter penyembah, saudara. Tuhan tidak mau itu. Itu sama dengan orang hanya bisa memuji dengan bibir, tapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Hatinya jauh, kata Tuhan. Hatinya tidak melekat sehingga dia tidak tahu apa menjadi selera Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia tidak bisa mentaatinya karena dia tidak mengerti. Dia tidak mengenal hatinya Tuhan, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan hari ini, saya ingin kita mengerti lebih jauh dan lebih dalam, saudara. Supaya jangan sampai pujian penyembahan kita oke sekali, saudara, tetapi di hadapan Tuhan, hidup kita sehari-hari tidak mencerminkan seorang pemuji dan penyembah. Hari ini, saudara, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi saya mau ingatkan, minggu lalu ya, khotbah minggu lalu, di situ dikatakan Pak, intinya adalah seorang penyembah itu intinya adalah ketaatan, ya. Ketaatan, saudara. Seorang penyembah kalau dia tidak taat, saudara, saya katakan dia bukan seorang penyembah. Dia harus taat kepada yang dia sembah. Kalau kita katakan aku menyembah Tuhan Yesus, berarti kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Apapun yang dia katakan. Contoh yang saya berikan kemarin, saudara, tentang orang yang mengabdi, seorang penyembah, saudara, yaitu Yehezkiel, Hosea, dan lain-lainnya. Saudara, kita lihat di situ, ya. Saya kemarin kita sudah baca, saudara, ya, bagaimana ketaatan Yehezkiel, bagaimana ketaatan Hosea itu melakukan walaupun itu tidak masuk akal, saudara, walaupun itu sangat mengerikan, menjijikkan, saudara, tapi karena perintah dari Tuhan yang dia sembah, dia harus melakukannya, saudara.
Saudara, itu disampaikan bukan untuk apa-apa, tetapi untuk kita belajar. Belajar sebagai seorang penyembah yang mengabdikan diri kepada yang kita sembah. Kita belajar dari mereka hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab ini. Kita belajar. Tapi saya tidak tahu saat itu saudara menangkap firman Tuhan itu seperti apa. Apakah saudara hanya berkata, itu kan Yehezkiel, itu kan Hosea, itu kan Abraham, itu kan Tuhan Yesus yang ekstrim. Akulah. Aku punya prinsip sendiri. Seorang penyembah tidak bisa berkata seperti itu. Semua yang dicatat dalam Alkitab ini, saudara, itu untuk kita belajar dari mereka. Tuhan kasih contoh nih, anak-anakku zaman akhir, ini adalah orang-orang yang mengabdikan diri, sehingga apapun yang kuperintahkan, mereka tidak pernah menolak. Sekalipun itu tidak masuk akal, tapi mereka melakukannya. Tapi kalau kita punya prinsip, saudara, itu Yehezkiel, itu Hosea, itu Abraham, itu kan Tuhan Yesus. Ya, akulah. Aku punya prinsip sendiri. Aku mengatur diriku sendiri. Saudara, dikasih oleh Tuhan, hati-hati, saudara. Hati-hati, saya katakan. Kita mau jadi apa? Saya berdoa supaya di sini tidak ada seperti itu. Amin. Kalau ada, saya bilang bertobat. Bertobat, adakan pemulihan, saudara. Karena apa? Saudara tidak akan mengalami terobosan jasmani maupun rohani. Karena firman Tuhan kita sudah baca, kita sudah dengar, saudara. Atau kita sobek aja nih firman Tuhan. Tidak berlaku, Bu, akulah. Sama seperti Tuhan katakan padamu, katakan aku adalah aku. Kita meniru Tuhan. Nah, saudara, bukan seperti itu. Kita punya prinsip, tapi kita harus tunduk apa yang dikatakan. Semua yang tercatat dalam Alkitab ini harus kita belajar untuk mentaatinya. Taklukkan diri kita ini, saudara. Runtuhkan semua, buka paradigma kita, ya. Belajar untuk tunduk, taat kepada Tuhan. Karena semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini juga tidak jauh berbeda, ya, tentang pengabdian. Karena saya ingin ini tertanam benar-benar kepada kita, supaya kita itu bisa memuji dalam ibadah, ya, di saat kita berdoa pribadi, kita menaikkan pujian, menggetarkan hati Tuhan, saudara. Kita main musik, menggetarkan hati Tuhan. Mujizat terjadi, setan-setan tersingkir, saudara. Seperti Daud kan, roh jahat itu tersingkirkan apa? Pujian, penyembahan, musiknya itu diurapi oleh Tuhan. Itu bagus dan luar biasa, dan itu harus diteruskan, saudara. Tetapi juga gaya hidup kita, karakter kita harus sama, saudara. Jangan kita bisa menyembah, tetapi di luar, dalam hidup kita sehari-hari, kita bukan seorang penyembah. Bukan seorang penyembah Tuhan. Maka itu hari ini, saudara, judul khotbah saya, kepada siapa kami menyembah? Kepada siapa kami menyembah? Itu menentukan dari gaya hidup saudara, ya. Gaya hidup saudara itu menentukan kepada siapa saudara menyembah. Maka itu penting sekali seorang penyembah menyembah Yesus Kristus dalam pujian penyembahan dalam ibadahnya, lalu dipraktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara sebagai seorang penyembah menentukan benar-benar saudara adalah penyembah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika saudara bisa menyembah, memuji seperti ini, tapi ketika dalam hidup saudara sehari-hari saudara tidak ada ketundukan, tidak ada pengabdian kepada yang saudara sembah, maka saya katakan saudara bukan penyembah Tuhan Yesus, tetapi saudara menyembah setan. Karena hanya dua, saudara. Kalau tidak menyembah Tuhan, yang menyembah setan. Maka itu hati-hati, saudara. Hati-hati. Maka hari ini judulnya ini, kepada siapa kamu menyembah? Ini pertanyaan Tuhan juga kepada setiap kita, saudara. Nah, kepada siapa engkau menyembah? Tentukan pilihan dan buktikan dengan sikap hidupmu, dengan gaya. Kalau engkau berkata engkau menyembah aku, buktikan bukan hanya lewat pujian, tapi lewat gaya hidupmu sebagai seorang penyembah. Ada ketundukan, ada ketaatan, sehingga dimanapun engkau berada, engkau akan jadi berkat. Mari saudara, kita mau buka di dalam Yosua
pasal 24. Yosua pasal 24. Ini ayat 1 sampai ayat 28, tetapi saya akan membacanya, kita akan membacanya ayat 14-15 dulu. Nanti perlahan-lahan kita akan membaca ayat-ayat berikutnya, saudara. Ya, sudah ketemu? Amin ya. Kita baca sama-sama ayat 14-15. 3, 2, 1. Terima kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kalau judulnya tadi adalah kepada siapa kamu menyembah. Di sini yang kita baca, saudara, Yosua itu bertanya kepada umat Israel, kepada siapa kamu beribadah? Tentukan hari. Saudara, ibadah sama menyembah itu sama, saudara ya. Karena ibadah itu, saudara, ibadah dalam bahasa Ibrani itu apodah atau abodah, artinya mengabdi, penyembahan, saudara. Jadi kalau kita ketemu ayat-ayat ibadah kita sudah tahu itu adalah pengabdian ya, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Kata dasar ibadah itu bakti, abdi. Bakti artinya tunduk dan hormat, setia. Abdi, menghambakan diri, orang bawahan. Abdi itu adalah orang menghambakan diri, orang bawahan, pelayan, hamba, budak. Saudara, ingat ini baik-baik ya. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita datang seperti ini, saudara ya. Bukan hanya sekedar datang seperti ini. Tapi saudara lebih dalam lagi itu mengerti apa itu ibadah. Sama dengan penyembah atau pengabdian kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini di dalam ayat yang kita baca tadi, saya membaca kembali. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dari ayat pertama, saudara, sebelum ayat 14 ini, Yosua ini memanggil semua umat Israel. Lalu dia memanggil semua pimpinan-pimpinan. Dia memanggil semua tua-tua bangsa Israel. Berkumpul semua, saudara. Lalu di situ Yosua itu mengingatkan kepada mereka sejarah perjalanan bangsa Israel ini. Dan di dalamnya Tuhan itu mengingatkan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Mujizat, ya, keajaiban, pembelaan, kemenangan, dan semua, saudara, sampai mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang dipimpin oleh Yosua ini, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Yosua ini menyampaikan itu kepada mereka untuk mengingatkan mereka, ya, cerita tentang sejarah. Karena mereka ini angkatan, saudara, angkatan yang dipimpin oleh Yosua, bukan angkatan yang keluar dari Mesir. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, yang keluar dari Mesir itu tidak sampai ke tanah Kanaan. Mereka mati di perjalanan. Tetapi angkatan barunya, saudara, anak-anak mereka yang dipimpin oleh Yosua. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Yosua mengingatkan kepada mereka betapa ajaibnya Tuhan itu. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Allah selain Dia. Pokoknya Yosua menyampaikan itu.
Ya, Yosua menyampaikan itu. Lalu di ayat yang 14 kita baca tadi, Yosua katakan, oleh sebab itu katanya, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi dia mengajak semua umat Israel itu untuk beribadah, untuk mengabdikan diri, untuk menyembah Tuhan, untuk membaktikan diri kepada Tuhan, saudara, untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi budaknya Tuhan dengan tulus dan setia. Tulus, ikhlas, dan setia. Lalu dikatakannya, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi dikatakan beribadahlah kepada Tuhan, ya, dan jauhkanlah semua Allah, berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyangmu. Saudara, bapaknya Abraham itu kan bukan penyembah Tuhan, ya, tetapi Tuhan ambil Abraham, Tuhan pilih, Tuhan asingkan, Tuhan jadikan orang yang luar biasa menjadi penyembah Tuhan, saudara. Jadi di sini Yosua katakan, bukan kepada nenek moyangmu, jauhkan semua berhala-berhala itu. Lalu katanya yang di sungai Efrat dan di Mesir dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan. Jadi jangan menyembah berhala-berhala seperti yang nenek moyang lakukan. Lalu jangan kamu beribadah kepada Allah orang Mesir, dikatakan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di situ Yosua ini membuat mereka untuk memutuskan, ya, memutuskan hubungan dengan roh nenek moyang, saudara. Peribadatan mereka yang mengikat mereka turun-menurun, yang menjadi satu, ya, gaya hidup mereka menjadi seorang penyembah berhala, saudara. Itu harus putus, harus bebas, harus lepas. Kalau tidak, itu akan membayang-bayangi setelah mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi harus putus total, saudara. Di sini Tuhan mengingatkan juga kepada kita, kita harus putus total dengan roh nenek moyang, dengan apa yang nenek moyang kita, saudara, beribadah kepada siapa. Apakah mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan Yesus atau tidak setia, itu mempengaruhi saudara. Saudara bisa menjawab sendiri, nenek moyang saudara beribadah kepada siapa? Orang tua saudara di atas saudara beribadah kepada siapa? Apakah benar-benar mengabdi seperti yang tadi saya uraikan tentang ibadah atau penyembahan? Atau hanya ya sebagai orang Kristen saja? Kalau saya mau katakan, orang tua saya penyembah setan, tidak percaya kepada Yesus, dan saya harus memutuskan itu. Saya harus mengambil langkah untuk menyembah kepada Tuhan dengan penuh pengabdian. Maka Tuhan katakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu di sini ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua minta ketegasan kepada mereka, keputusan, saudara. Jadi bukan hanya ikut Yosua, ya ikut aja lah gitu kan. Tapi tidak ada keputusan di dalam pribadi, aku ini mau menyembah Tuhan atau yang mana nih. Maka itu Yosua ambil waktu secara khusus untuk menegaskan kepada mereka, supaya mereka mengambil pilihan yang mana. Yosua katakan, kalau kamu mau beribadah kepada Allah lain, tentukan. Kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan, ya tentukan juga pilihanmu. Saudara, Tuhan juga bertanya kepada kita saudara sekarang ini, tentukan pilihan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, apa kita mau beribadah kepada apa yang ada di dalam dunia ini? Menurut selera kita, saudara. Tentukan hari ini, karena saudara di dalam judul perikop di dalam Yosua ini dikatakan pembaruan perjanjian di Sikem. Yosua mengadakan pembaruan perjanjian di hadapan Tuhan, diperbaharui, saudara.
Supaya ada sesuatu yang baru yang akan dikerjakan oleh Tuhan tentang keputusan mereka. Kalau mereka memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, mereka harus memulai permulaan baru. Amin, saudara. Jadi hari ini, putuskan di dalam diri kita. Tidak ada paksaan, saudara. Tidak ada paksaan. Saudara pilih, saudara mau beribadah kepada Tuhan Yesus, atau saudara tidak mau beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan itu disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Hari ini juga lewat firman Tuhan, Tuhan bertanya kepada kita. Tentukan saudara, jangan kita ngambang saudara. Orang ke kanan kita ke kanan, orang ke kiri, kemana angin bertiup. Orang semangat kita semangat. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tentukan pilihan kita. Karena hari ini juga ada perjanjian baru antara kita dengan Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau kita main-main, saudara. Tuhan tidak mau kita ngambang. Ya, pokoknya ada kesempatan datang. Ada kesempatan enggak. Saudara, ini bangsa ini, dia katakan, ayat 16. Lalu, bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, katanya. Ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Nah saudara, ketika mereka itu mendengar kepada siapa kamu beribadah, mari Yosua katakan, putuskan sekarang ini, pilih sekarang ini. Lalu mereka menjawab saudara dengan sangat antusias, sangat bersemangat. Ya, saya dapat merasakan semangatnya mereka saudara, sangat antusias, sangat bersemangat. Sampai mereka itu berkata, oh kami mau beribadah kepada Tuhan, kami tidak mau beribadah kepada yang lain, katanya. Sebab Tuhan Allah kita itu, dialah yang telah menuntun kita, wah keajaiban, kita bisa melewati semua, kita sampai ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ada berlimpah susu dan madu. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami tidak mau beribadah kepada yang lain. Saudara, berapa banyak orang Kristen seperti itu? Ketika rohnya menyala-nyala, menggebu-gebu karena lawatan Tuhan, dia katakan, aku mau ikut Tuhan. Sekalipun aku sendiri, sekalipun aku menderita, aku mau ikut Tuhan. Sangat bersemangat saudara. Semangat itu bagus saudara ya. Bukan berarti saya bilang gak boleh semangat. Sangat bersemangat mereka saudara ya, menjawab apa yang dikatakan oleh Yosua. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, karena mereka semangat saudara, yang mereka semangat. Pokoknya mereka kata, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, aku ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan, Tuhanlah yang menolong aku, dan sebagainya. Tapi kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan, juga mereka katakan, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini di depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Saudara, kalau saya juga bertanya kepada kita, saya yakin jawaban saudara mirip dengan bangsa Israel. Oh iya Bu, aku mau beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, lalu kita lihat di ayat yang berikutnya lagi, ayat 19. Apa jawab Yosua? Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yosua mendengar respon mereka saudara, yang sangat memukau saudara, yang sangat menggugah hati Yosua. Saya pun sama, ketika
ketika saudara juga merespon seperti ini, saya pasti sangat bahagia, saudara. Saya pasti sangat senang sekali ketika saudara merespon, Bu, kami mau ikut Tuhan karena Tuhan itu ajaib. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya pasti bergelora, saudara. Ya. Saya pasti senang sekali. Tetapi di sini, saudara, untuk praktek selanjutnya, karena Yosua katakan di dalam ayat 19-20 ini, saudara, bukan hanya sebatas perkataan ini kamu harus berbicara di depanku, tetapi engkau harus mengerjakan A, B, C, D dan seterusnya sebagai orang yang mengabdi kepada Tuhan, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Kamu harus lakukan. Yosua itu melihat kamu tidak sanggup. Ya, tadi dikatakan di sini, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan karena mau mengambil keputusan itu bukan karena semangat semata, saudara. Apa keputusan saudara hari ini? Saya mau katakan bukan hanya semangat semata, bukan hanya hari ini saudara berkobar-kobar, bukan hanya sebatas itu, tapi pikirkan apa yang harus saudara lakukan di hadapan Tuhan. Seorang pengabdi, saudara, seorang penyembah yang harus mentaati yang disembahnya, yang harus melakukan semua perintahnya, saudara, dengan ketundukan, saudara, dengan pengabdian sebagai budaknya, saudara. Saudara harus pikirkan itu. Saudara, mungkin kita berkata, Bu, kan keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan kita. Betul, saudara, betul sekali anugerah. Semuanya karena anugerah, saudara. Tapi ingat, ada firman mengatakan, bukan orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami melakukan mujizat, mengusir setan, dan seterusnya dikatakan. Tapi Tuhan Yesus katakan, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang masuk surga, yang selamat. Berarti yang melakukan kehendak Bapa adalah orang mengabdi, orang yang taat, orang yang setia. Apapun yang dikatakan, seperti Heskel, apapun dikatakan sebagai abdi Allah, saudara, sebagai budaknya Tuhan, saudara, dia mau tunduk dan dia mau mengerjakan itu. Dia tidak memikirkan harga diri, saudara, atau haknya sebagai anak, haknya sebagai hamba. Karena dia tahu, aku ini hanya budak. Budak itu tidak punya hak, saudara. Kalau anak yang masih punya hak, ya, haknya untuk warisan. Tapi budak itu tidak punya hak, saudara. Dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka Yosua katakan, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Jadi yang tidak kudus tidak bisa mendekat kepadanya. Jadi berarti kamu harus menguduskan dirimu, harus bersih, harus beres. Kalau memang kamu mau mengabdi kepada Tuhan, menjadi penyembah atau beribadah kepada Tuhan, hidupmu harus kudus, tidak bercacat celah. Katanya, dialah Allah yang cemburu. Ya. Ketika saudara mulai melenceng sedikit saja, 1% saja, saudara, dia Allah yang cemburu, saudara. Dia mau semuanya harus untuk dia. 100% hidup saudara untuk Tuhan, bukan 99%. Kalau saudara masih 99%, Tuhan cemburu kepada saudara. Cemburu dengan yang 1% itu, saudara. 1% itu saudara sendiri sudah tahu apa. 1% saja saudara Tuhan cemburu. Maka itu mari saudara, kita mau belajar. Ketika kita mengambil keputusan, kita tahu nih apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang pengabdi dan budak. Mungkin kita tidak sanggup, tetapi kita berkata, Tuhan, mampukan dan layakkan aku. Roh Kudus, tolong aku pimpin. Punya hati yang mau, saudara. Jangan cepat-cepat menolak, punya hati yang mau. Karena Tuhan tahu kita ini terbatas. Maka ada penolong, Roh Kudus, yang diutusnya menyertai kita, saudara.
yang akan membuat kita mampu, sanggup untuk melakukan. Karena dikatakan perintah Tuhan itu tidak berat. Dalam firman Tuhan katakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Allah yang cemburu dikatakan, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Kalau kau sudah mengerti tentang kebenaran, lalu kau jatuh lagi, tidak setia dan taat, saudara, tidak ada lagi Tuhan yang harus disalibkan, dikatakan di dalam perjanjian baru di situ. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka itu di sini Yosua sangat tegas sekali, saudara. Jadi tidak boleh main-main. Kalau kamu memang mau beribadah kepada Tuhan, nih aku kasih tahu nih, kamu harus begini dan begini. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, katanya, ya, dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini. Jangan sampai kita udah ambil keputusan, di tengah jalan kita berbalik, ya. Kita berbalik. Tuhan mau sekali melangkah untuk Tuhan, terus melangkah, saudara, terus melangkah. Saya kan pernah katakan, lembaran pertama anak TK, ya, lalu lembaran berikutnya SD, terus dibawa terus sampai lebih dalam. Jangan sampai di situ saudara berhenti. Wah, tidak masuk akal nih, tidak masuk akal. Ini firman Tuhan sudah disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Ini menjadi contoh buat kita, saudara, supaya kita berhati-hati. Sekali melangkah untuk Tuhan, melangkah. Seperti saya katakan kemarin, penyembah setan itu, saudara, kalau dia mulai berpaling, saudara, sedikit saja itu langsung dihajar, digebuki, ditendang-tendang, saudara, ya, dihabisi. Bukan hanya dia, keturunannya, semuanya. Karena memang setan itu jahat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini bukan berarti Tuhan jahat, ya. Kalau ayat ini, karena apa? Kita tidak mau tamat, saudara. Firman Tuhan yang sudah diucapkan itu akan terus berjalan, ya. Tidak bisa ditarik lagi, saudara. Akan terus berjalan. Lalu ayat 21, kita lihat. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, wah ini dahsyat, saudara, ya. Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah, katanya. Ya, enggak Joshua. Ya kami pokoknya mau beribadah kepada Tuhan, ya. Itu bagus, saudara, ya. Biarlah itu juga ada di dalam kitab, tetapi sertai dengan praktek. Lalu kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Yosua bilang, ya kamulah saksi atas dirimu sendiri bahwa kamu mau beribadah kepada Tuhan, itu pilihanmu. Sekarang ini, saudara, kalau saudara sudah memilih Tuhan, saudara lah yang menjadi saksi itu. Saudara mengatakan, saya tidak dengar kan, kalau saudara berbicara di hati Tuhan, aku mau pilih engkau. Saya tidak dengar, ataupun saudara ngomong di situ, saya tidak dengar di sini, saudara. Tapi saudara mendengar apa yang saudara ucapkan itu menjadi saksi dalam hidup saudara. Perkataan saudara menjadi saksi dalam kehidupan saudara. Lalu ayat yang berikutnya, ia berkata, maka sekarang jauhlah, ya ini maksudnya Yosua, ya. Yosua berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Jadi di sini jangan hanya ngomong toh, kata Yosua. Jangan hanya ngomong, tapi mari lakukan tindakan. Kalau kamu bilang kamu beribadah kepada Tuhan, sekarang dikatakan di sini, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah kamu. Berarti selama ini ada Allah asing di tengah mereka, saudara. Betul enggak? Ada Allah asing di tengah mereka. Sementara mereka juga memuja-muja Tuhan, tapi ada Allah asing, saudara, yang mereka juga percayai, saudara. Hati-hati dalam hidup kita, saudara. Tuhan Maha tahu kenapa hari ini firman ini disampaikan, supaya saudara boleh mengoreksi pribadi saudara, hidup saudara. Saudara mulai selidiki dari hari ini. Saudara beribadah kepada Tuhan, apakah masih ada Allah asing dalam hidup pribadimu atau di dalam keluargamu, dalam kehidupan? Adakah Allah asing? Kalau ada
ada seperti bangsa Israel ini, dikatakan, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Singkirkan semua Allah asing dalam hidup saudara. Sekarang condongkan kepada Tuhan. Ini pilihan saudara. Saudara tidak bisa sementara saudara menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berseru-seru Tuhan Yesus tolong berikanlah kau susah, tapi dalam hidupmu sehari-hari masih ada berhala. Saya sudah sampaikan berhala itu apa saja, bukan soal patung saudara ya. Saudara sudah tahu, tidak usahlah saya jelaskan, nanti habis waktu saudara. HP saudara bisa jadi berhala dan lain-lain lah ya, saudara renungkan sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini tindakan yang sangat tegas harus dilakukan apabila seorang itu mengambil keputusan. Harus dikerjakan saudara. Melakukan tindakan, bukan hanya perkataan toh, aku mau ikut Tuhan, aku mau sembah Tuhan. Harus dilakukan saudara. Ambil tindakan, itu baru benar. Ketika saudara menyembah Tuhan, Tuhan katakan, ini penyembah yang benar. Tapi ketika saudara masih ada Allah asing, jijik penyembahan kita di hadapan Tuhan saudara, menjijikkan saudara. Kita bukan menjadi penyembah yang benar, tapi penyembah yang tidak benar. Maka itu saya katakan tadi, gaya hidup itu seorang penyembah. Lalu ayat berikutnya, ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ditambahi lagi saudara, kepada Tuhan kami akan beribadah, untuk meyakinkan Yosua saudara. Karena Yosua itu terus memberikan pertanyaan, memberikan hal-hal yang apa mereka harus tahu. Mereka tambahi, kami akan beribadah dan kami akan melakukan firman Tuhan. Untuk meyakinkan Yosua. Ayat 25. Pada hari itu juga ya, pada hari itu juga, karena keputusan sudah diambil yang meyakinkan Yosua saudara, bahwa mereka sangat mengatakan, ya kami mau beribadah hanya kepada Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pada hari itu juga Yosua dikatakan mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Waktu mereka itu saudara mengambil keputusan, membuat Yosua yakin, oh ya, ini bangsa mau beribadah kepada Tuhan. Maka Yosua pada saat itu juga, tidak besok, tidak lusa saudara, saat itu juga, hari ini juga ya, mengikat perjanjian dengan bangsa itu. Mengikat perjanjian dengan bangsa itu, membuat bangsa itu diikatkan dengan Tuhan, menjadi satu perjanjian saudara. Mengikat janji, bukan cuma sama Yosua, tetapi bangsa itu mengikat janji dengan Tuhan. Atas semua apa yang mereka katakan tadi, diikat dalam satu perjanjian. Diikat dalam satu perjanjian. Jangan sampai melanggar janji ya. Dari pihak Tuhan pasti tidak akan ingkar janji. Tapi bagaimana dari pihak bangsa Israel? Karena kalau beribadah kepada Tuhan, mengikat janji sama Tuhan, setia melakukannya, maka mereka akan menikmati apa yang namanya yang disediakan secara istimewa dan khusus buat orang yang setia. Nah, saudara dikatakan di sini, dan Joshua itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka. Saudara, setelah mengikat perjanjian, mengadakan perjanjian antara bangsa dan Tuhan ya, lalu mulai Yosua menulis penetapan atau ketetapan ya. Yosua membuat ketetapan dan peraturan saudara. Jadi ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Yosua, ada peraturan supaya mereka mengikuti ketetapan itu dan melakukan setiap peraturan-peraturan yang dibuat saudara. Jadi tidak hidup asal maunya sendiri. Ada peraturan yang dibuat di dalamnya saudara.
supaya mereka terarah dengan benar, tidak asal, tidak melakukan menurut pandangan sendiri, tetapi ada peraturan yang harus dilakukan, saudara. Waktu mereka mengambil keputusan, ya, ada peraturan, mereka harus melakukannya, harus mentaatinya, karena sudah berjanji, sudah mengikat perjanjian. Kalau saudara sudah mengikat perjanjian, apapun peraturannya, saudara harus melakukannya. Sekalipun peraturan itu berat dan sulit, harus dikerjakan. Saudara, kita keputusan apa harus ada peraturan. Seperti saudara di dalam keluarga, ya. Dalam keluarga ada peraturan-peraturan atau tidak ada peraturan di keluarga saudara? Suka-suka masing-masing. Anak suka sendiri, bapak suka sendiri, ya, istri suka sendiri, tidak ada peraturan. Kalau tidak ada peraturan, saudara, saya bilang, mari buat peraturan di rumahnya masing-masing. Amin? Tidak ada amin. Buat peraturan, saudara, karena hidup anak Tuhan itu harus diatur, saudara, ya. Bukan suka-suka sendiri. Kalau tidak mau diatur tuh orang liar, saudara, itu tinggalnya di hutan saja. Ya, tinggalnya di hutan, tidak ada peraturan di situ. Harus mentaati peraturan. Di sini dikatakan ayat 26, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Artinya disetujui oleh Tuhan, dan yang dilakukan peraturan, dikeluarkan peraturan itu bukan datang diri dari Yosua sendiri, tetapi dari Tuhan. Ada mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Maka dikatakan Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ditulis semua peraturan, saudara, yang ditaruh, ya, di hukum Allah, di kitab hukum Allah. Saudara, semua ada peraturan. Di gereja ini pun ada peraturan, saudara. Kalau kita tidak mau ikut peraturan, berarti kita tidak taat, saudara. Tuhan katakan, bagaimana kamu bisa taat kepadaku? Bagaimana kamu bisa mengabdi kepadaku yang tidak dilihat, sedangkan yang dilihat saja kamu tidak taat? Sedangkan peraturan yang ada saja kamu tidak taat. Bagaimana kamu bisa taat kepadaku, kata Tuhan? Semua ada peraturan, saudara. Mungkin selama ini kita menganggap ya ibadah ya biasa aja, hidup itu ya suka kita. Semuanya ada peraturan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini membuat ketetapan. Jadi perjanjian itu dan ketetapan dan peraturan itu dibuat mereka di Sikem. Jadi buat oleh Yosua untuk mereka itu di Sikem. Sikem, saudara, Sikem itu di utaranya Yerusalem, ya, saya pelajari di utaranya Yerusalem. Sikem itu, saudara, beberapa kali itu dihancurkan. Jadi dihancurkan, dibangun lagi, saudara. Datang lagi, ya, orang lain menghancurkan, saudara, meruntuhkan, diperangi, saudara. Yang lain dibangun lagi, saudara. Itu sampai berapa kali? Saya pelajari sampai berapa kali, ya. Kenapa? Saya renungkan Tuhan sambil baring-baring saya, saudara, ya. Tuhan, kenapa Sikem? Kenapa Tuhan tulis Sikem? Segala sesuatu yang Tuhan tulis itu, saudara, ada maksudnya, ya, untuk dipelajari, saudara. Kenapa Tuhan tulis Sikem? Ya, saya cari tahu terus, saudara. Saya cari tahu terus. Terus saya pelajari. Sikem itu dibangun, diruntuhkan, saudara. Dibangun lagi oleh orang lain. Orang lain lagi meruntuhkannya sampai beberapa kali. Terus saya renungkan, seperti Tuhan itu berbicara. Itulah keadaan bangsa Israel. Jatuh bangun, jatuh bangun. Betul nggak, saudara? Jatuh bangun hancur karena dosa, saudara. Jatuh mereka dalam dosa. Tuhan murka kepada mereka. Kembali mereka susah, sulit, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Makanya di sini Yosua berkali-kali tanya kepada mereka, jangan-jangan mereka ini akan murtad lagi karena gaya hidup mereka seperti itu, mental budak, saudara. Nanti bertobat, dipulihkan oleh Tuhan.
Tuhan, tidak tahan dalam proses, tidak tahan dalam pengujian, jatuh lagi saudara. Seperti itu terus saudara. Jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa harus di sini? Untuk menyadarkan mereka supaya kalau kamu sudah mengikat perjanjian, jangan kamu jatuh bangun sesuka hatimu. Ikat perjanjian, engkau harus setia, kau harus mengabdi benar-benar. Apapun yang terjadi, hidup dan matimu adalah untuk Tuhan. Hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Itu untuk mengingatkan kepada mereka supaya mereka jangan jatuh bangun. Setelah mengikat perjanjian, maka Yosua sangat ditekankan sekali berulang-ulang saudara. Ikut Tuhan itu berat tuh. Banyak Allah itu cemburu dikatakan. Supaya mereka itu setelah mengambil keputusan memegang benar-benar perjanjian itu saudara. Memegang benar-benar peraturan dan ketetapan itu. Berjalan antara hidup dan mati. Mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Lalu apalagi Sikem ini? Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya lihat Sikem, artinya itu pundak. Pundak, saudara tahu pundak? Saudara punya pundak? Mana pundaknya? Ini anak TK. Apa tuh lagi TK tuh? Oh, berarti semuanya tahu pundak ya? Saya pikir nanti pundak di sini pula ya. Pundak, artinya ini kalau orang Jambi bilang bahu ya. Betul enggak? Betul enggak? Bukan hanya orang Jambi, bahasa Indonesia juga saudara. Ya, coba kita lihat. Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9. Kita baca ayat 5. Saya akan membaca, saudara simak di situ. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah saudara, dalam ayat 5 itu mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini siapa? Berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi berbicara tentang pundak atau bahu itu saudara, itu ada lambang pemerintahan, ada kekuasaan. Artinya di sini waktu mereka mengikat perjanjian, yang berkuasa atas hidup mereka bukan mereka lagi, tetapi siapa? Tuhan. Tuhan yang memerintah atas hidup mereka. Jadi Yosua atau Tuhan itu sedang berbicara. Bukan kebetulan kalau perjanjian itu diikat di Sikem saudara, supaya bangsa itu benar-benar terbebas dari keadaan kebiasaan mereka yang jatuh bangun, menyembah berhala, kembali kepada Tuhan, menyembah berhala, kembali kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti itu terus, supaya mereka sadar ini diinjak, ini tidak boleh terjadi, ini diputuskan, ada perjanjian baru. Maka dikatakan Yosua mengadakan perjanjian baru atau pembaruan perjanjian, supaya putus yang lama itu saudara. Jadi saat ini kalau saudara ingin sesuatu yang baru dalam hidup saudara, di ke depan ini hal-hal yang baru yang luar biasa menjadi bagian saudara, atau hidup yang penuh madu, susu itu berkelimpahan menjadi milik saudara, mari himbauan ini saudara kepada kita, ikatlah perjanjian dengan Tuhan. Adakan pembaharuan dalam hidup saudara, pembaharuan perjanjian. Lalu ingat, yang berkuasa atas kita bukan kita. Waktu kita mengikat perjanjian, kita harus tunduk dan takluk kepada pemerintahan Allah. Kepada pemerintahan Allah.
Karena pemerintahan itu ada di dalam Yesus. Dia yang berhak memerintah kita. Artinya dia yang mengatur hidup kita, saudara. Bukan kita ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan, saudara. Ingat ini baik-baik. Jangan berjalan maunya kita sendiri. Kita mau atur diri kita sendiri. Kita pengen Tuhan ikut kita, cara kita. Tidak boleh, saudara. Kita yang harus ikut cara Tuhan, sekalipun tidak masuk akal. Jangan saudara berkeras dengan pendirian saudara yang tidak benar. Saudara akan kehilangan banyak warisan. Saudara akan kehilangan banyak berkat. Karena saudara tidak mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kalau tidak mengikat perjanjian sama Tuhan, berarti saudara mengikat perjanjian dengan roh-roh yang ada di dalam dunia. Hanya dua pilihan. Yosua katakan, silakan hari ini pilih yang mana. Mau beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Saat ini saudara, mari tundukkan kepala. Kepada siapa kita mau beribadah? Tentukan hari ini, saudara. Tentukan hari ini. Tentukan hari ini. Saudara kontak dengan Tuhan. Saudara kontak dengan Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat. Saudara kontak sama Tuhan. Di dalam Ulangan ayat pasal 6 ayat 13 di sini mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, mengabdikan diri, maksudnya saudara, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara, sekali lagi saya katakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Hari ini saudara, Tuhan mau ikat perjanjian dengan engkau kalau engkau mau. Kalau engkau mau. Di dalam perjanjian itu ada sumpah, saudara, yang mengikat antara kita dengan Tuhan. Bahwa kita katakan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Saya akan bacakan lagi di dalam ayat yang lain, saudara. Saudara kontak dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya katakan sekali lagi. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara renungkan ini. Saat ini apa keputusanmu? Tidak ada keputusan yang tengah-tengah, saudara. Ambil keputusan apa? Kalau saudara katakan aku mau beribadah kepada Allah lain, silakan. Kalau itu keputusanmu, silakan kau melakukan apa yang saudara suka. Tapi kalau saudara mau katakan aku mau beribadah kepada Tuhan, mari saudara ikat perjanjian dengan Tuhan. Engkau menjadi budaknya Tuhan, engkau menjadi abdinya Tuhan. Tuhanlah yang memerintah atas hidupmu, dan engkau harus melakukan setiap ketetapan dan peraturan-peraturan yang dibuat. Seperti Yosua yang mengeluarkan ketetapan dan peraturan, saudara. Tuhan pun demikian. Di dalam rumah Tuhan pun seperti di Gunung Sion, ada peraturan, ada ketetapan yang ingin Tuhan supaya kita melakukannya, mentaatinya. Karena semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini saudara kontak dengan Tuhan, silakan saudara pilih yang mana. Kalau saudara pilih untuk beribadah kepada Tuhan, saudara harus siap untuk melakukan semua peraturan. Saudara harus setia mengabdi, menjadi budak Tuhan, menjadi abdi Allah. Apapun yang diperintahkannya, saudara harus kerjakan. Saudara tidak boleh punya prinsip sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Saudara tidak punya arah dan tujuan, dan tidak akan terjadi terobosan dalam hidupmu, baik secara rohani
maupun secara jasmani. Kalau saudara mau diatur, mari datang mendekat kepada Tuhan. Kalau saudara mau dibentuk, saudara mau taat, mari serahkan diri kepada Tuhan. Di dalam Tuhan semuanya ada peraturan, bukan suka-suka kita. Belajar untuk menyesuaikan diri dengan Tuhan, satu jalur dengan Tuhan, satu nada dengan Tuhan, saudara, seirama dengan Tuhan, karena kita adalah hamba. Saudara jangan mengeraskan hati. Mungkin saat ini adalah kairos, kau sudah mendengarkan hari ini, kesempatan sekali lagi Tuhan berikan kepada engkau untuk memilih, mengikatkan diri dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, mungkin ini adalah kairos untuk engkau. Siapa tahu di hari besok tidak ada kesempatan. Saya ingatkan, siapa tahu besok tidak ada kesempatan. Mari saudara, kalau kau mau jadi hamba, kau mau mengabdi kepada Tuhanmu Yesus Kristus yang sudah menciptakan engkau, sudah menebus engkau. Dia sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya hanya untuk menebus engkau, hanya untuk menyelamatkan engkau. Di manakah pengabdianmu kepadanya? Kalau engkau katakan aku mau mengabdi, mari lakukan semua peraturan yang ada. Haleluya. Angkat hati. Jangan keraskan hatimu, saudara. Saudara tidak akan mendapat apa-apa. Kita sudah dengar firman Tuhan, orang yang berpaling dari Tuhan akan menghadapi banyak kesulitan. Tuhan katakan dia tidak akan berbuat baik kepadamu seperti dulu. Saudara, ini akhir zaman. Semua keputusan harus tegas. Tidak bisa mencela-mencela, saudara. Tapi harus tegas mengambil keputusan. Itu penentu. Itu penentu dalam hidupmu, saudara. Kemana saudara mau mengarah? Itu penentu. Putuskan. Putuskan. Kalau mau ikut yang lain, saudara silakan. Daripada saudara katakan ikut Tuhan, tapi saudara selalu membuat hati Tuhan kecewa, selalu membuat Tuhan bersedih hati, karena kau tidak mau dibentuk, tidak mau diproses. Kalau kau mau pilih untuk menyembah yang lain, silakan. Kalau itu pilihan. Tapi dari pihak saya mau katakan, mari saudara pilih Tuhan. Apapun resiko, apapun berat perintah itu, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan itu penuh kasih sayang, saudara. Ketika orang itu mengambil keputusan, iya Tuhan, aku mau. Iya Tuhan, tolong aku. Aku yang tidak percaya ini, aku yang masih mengeraskan hati ini, tolong aku Tuhan, lembutkan hatiku. Lebih baik seperti itu, saudara. Karena kalau saudara tidak ikut Tuhan, saudara mau kemana arahnya? Tidak ada lagi yang di atas Tuhan, saudara. Tuhan itulah yang maha tinggi. Dia di atas segalanya. Apapun pengorbanan, mungkin engkau dipermalukan sekalipun, mari lakukan untuk Tuhan. Setialah. Mungkin kau diremehkan, dilecehkan, dibuang, mari lakukan semua untuk Tuhan. Mungkin itu engkau diolok-olok oleh orang lain, tapi lakukan ketaatan itu kepada Tuhan. Jangan pedulikan apa kata orang, tapi mari saudara mendekat kepada Tuhan. Mulai hari ini saudara belajar untuk dengar kepada Tuhan, bukan dengar kepada manusia yang melemahkan. Ini akhir zaman, semuanya akan segera berakhir. Waktunya sudah sangat singkat. Mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Jika hari ini nak, kata Tuhan, ini kesempatan terakhir, apa yang akan saudara pilih? Apakah saudara masih mau berleha-leha? Segera, secepat mungkin saudara mendekatlah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti, katakan, Tuhan, tolong aku yang tidak mengerti. Tolong aku yang tidak mampu ini. Tolong
sombong dan congkak ini Tuhan. Saudara, ketika saudara itu datang merendahkan diri, sebesar apapun dosamu, kesalahanmu yang kau buat, Tuhan bisa mengampunimu, membereskan dan menyelesaikan engkau. Dan Tuhan akan memperbaharui kau lewat perjanjian baru. Asal engkau mau, bukan karena terpaksa. Mari saudara datang kepada Tuhan. Kita datang ke dalam dunia tidak bawa apa-apa saudara. Jangan sombong dengan apa-apa yang ada padamu. Jangan kau sombongkan karena kau pintar. Otakmu sudah diisi. Ingat dari mana kau datang. Kau tidak punya apa-apa. Seorang bayi yang lahir yang tidak mengerti apa-apa saat itu. Tuhan ingin kepolosan itu tetap ada sampai hari ini saudara. Tuhan ingin kepolosan itu sampai hari ini masih ada saudara. Jangan karena kau sudah banyak belajar kau menjadi sombong dan tinggi hati. Kau merasa kau lebih hebat dari orang lain. Kau merasa kau sudah benar. Tuhan ingatkan dari mana kau datang. Kita tidak bawa apa-apa. Kembali pun kita tidak bawa apa-apa. Tetapi bagi orang yang percaya, yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, tali perjanjian itu mengikat dia untuk menghantar dia dalam kerajaan surga, untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan itu saudara. Tali perjanjian mengikat, maka berikan dirimu untuk diikat oleh perjanjian itu saudara. Karena perjanjian bisa membawa kita terus selamanya bersama dengan Tuhan.